gets caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini saya akan membuat konten tentang kisah cerita Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi kisah cerita Nabiullah Isa alaihi salam itu ada dua versi. Versi yang pertama ialah Nabiullah Isa di sini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mensembuhkan orang-orang yang sakit belang. Juga Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah yang bisa hidup, bisa terbang kembali. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa. Akan tetapi oleh Banu Israel, golongan Banu Israel di situ, Nabiullah Isa alaihissalam ini difitnah kepada raja yang menyembah bintang pada saat itu. Difitnah Nabiullah Isa sebagai tukang sihir. Karena mukjizat tadi, Nabiullah Isa dianggap sebagai tukang sihir oleh Bani Israel. Akhirnya Bani Israel ini menyampaikan, memfitnah kepada raja yang menyembah bintang. Lantas raja yang menyembah bintang di sini menyuruh panglimanya, menyuruh pasukannya untuk mensalib Nabiullah Isa alaihi salam. Akhirnya suatu ketika si raja dan golongan Banu Israel dan panglima tersebut pergi ke rumah atau dalamnya Nabiullah Isa alaihi salam. Pada saat itu Nabiullah Isa alaihi salam sudah mengetahui bahwasanya akan dikepung oleh raja yang menyembah bintang tersebut dan beserta golongan Banu Israel. Pada suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam beserta murid-muridnya. Murid-muridnya itu ialah Khawariyin. Khawariyin itu ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Murid-murid Nabiullah Isa. Ada yang mengatakan wakila itu 17 murid. Akan tetapi Nabiullah Isa di sini oleh Allah Subhanahu wa taala beserta murid-muridnya diserupakan semua. Wajah murid-muridnya Nabiullah Isa itu diserupakan, disamakan dengan wajahnya Nabiullah Isa. Akhirnya kebingungan. Si raja dan pasukannya dan panglimanya di sini kebingungan. Mana yang Isa di sini, ini mana? Akhirnya salah satu murid Nabiullah Isa alaihissalam yang bernama Yarjis, ini murid yang sangat soleh, murid yang sangat tawadu, yang paling muda ini yang bernama Yarjis. Si Yarjis di sini yang mengaku tentang bahwasanya saya Nabiullah Isa demi nabinya si Yarjis, demi gurunya. Akhirnya si Yarjis di sini mengaku kepada raja yang menyembah bintang tadi, golongan Banu Israel tadi. Akhirnya si Yarjis ini mengaku, saya ialah Nabi Isa. Ini dari cintanya kepada Nabiullah Isa, si Yarjis tersebut. Akhirnya dia yang disalib oleh golongan Banu Israel dan raja yang menyembah bintang beserta panglimanya tersebut. Itu versi yang pertama. Akan tetapi wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqinan. Akan tetapi membunuhnya itu tidak yakin. Si raja yang menyembah bintang beserta
bawahannya beserta panglimanya Banu Israel itu tidak yakin. Ini kok Nabiullah Isa, seperti ini kok Nabiullah Isa, wajahnya Nabiullah Isa, tapi dalam segi tubuhnya kok tidak sama, seperti itu. Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu si Yarjis disamakan seperti Nabiullah Isa alaihissalam, dan Nabiullah Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan Banu Israel dan raja yang menyembah bintang itu tidak yakin atas terbunuhnya Nabiullah Isa, membunuh secara tidak yakin. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, untuk versi yang kedua itu pada saat itu, versi yang kedua itu versi yang pertama, bahwasanya yang dibunuh itu murid yang paling muda. Kalau versi yang kedua itu Nabiullah Isa alaihissalam juga sama berkumpul dengan murid-muridnya yang 13 itu Khawariyin tersebut, berkumpul bersama Nabiullah Isa mulai dari malam harinya. Nabiullah Isa sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwasanya saya akan dicari oleh golongan Bani Israel dan juga raja-raja yang menyembah bintang beserta murid-muridnya. Pada suatu kejadian ketika dikepung Nabiullah Isa, murid-murid Nabiullah Isa ini ada salah satu muridnya yang akan menjual Nabiullah Isa alaihi salam. Satu murid dari Nabiullah Isa ini menjual Nabiullah Isa kepada pihak musuh, kepada pihak raja yang menyembah bintang tadi. Dijual seseorang Nabiullah Isa alaihi salam oleh salah satu muridnya. Nabiullah Isa sudah mengetahui dari malam harinya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan ada salah satu murid yang akan mengkhianati kamu wahai Isa. Ketika sudah mengkhianati salah satu murid ini, pada satu saat kejadian dia dikepung di mana Nabiullah Isa alaihissalam. Yang bernama Syam'un ini ditanyakan, murid yang paling tua, Syam'un, bernama Syam'un. Wahai Syam'un, mana Nabiullah Isa? Nabiullah Isa itu sudah ada di kamar khusus, memang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat pada saat itu. Syam'un tidak menjawab, saya bukan muridnya. Syam'un, dia tidak mengakui. Ternyata ada yang salah satu murid yang mengkhianati memang Nabiullah Isa, dijual oleh murid yang khianat tersebut, yaitu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas Zakaria Buto ini berkata kepada, berani berapa kamu ingin mengetahui keberadaan Isa? Katanya Yudas. Dia akhirnya diberi 300 dirham atau berapa dari si raja penyembah bintang tersebut, dibayar dia. Akhirnya si Yudas Zakaria Buto ini memberitahu tentang keberadaan Nabiullah Isa alaihissalam. Akan tetapi di tempat itu dia bilang, Yudas Zakaria bilang, di tempat ini Nabiullah Isa keluar, akan tetapi sama saya akan ditengok dulu, katanya Yudas Zakaria Buto. Kalau ada Nabiullah Isa keluar, langsunglah disalib atau dibunuh. Seperti itu. Akhirnya Yudas ini masuk ke tempatnya, kamarnya Nabiullah Isa alaihissalam. Seketika masuk si Yudas, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diganti wajahnya sama persis seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Sedangkan Nabiullah Isa sendiri kemana? Nabiullah Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diangkat. Nabiullah Isa diangkat, Yudas ini keluar sama persis wajahnya dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Akan tetapi raja yang menyembah bintang beserta golongan Banu Israel, pasukannya, langsung membunuh si Yudas Zakaria Buto. Karena kenapa? Karena wajahnya di sini sama persis dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Akhirnya dibunuh dan disalib. Lah, ini kok wajahnya Nabiullah Isa, akan tetapi dalam segi tubuhnya itu tidak sama, sama seperti Yudas tadi. Lah si Yudas ini kemana? Bingung mereka. Karena memang di Al-Quran sudah dijelaskan, wama qataluhu yakinan, dia membunuhnya secara tidak yakin bahwasanya itu Nabiullah Isa alaihissalam. Nah maka dari situ ialah yang dibunuh dan disalib itu bukan Nabiullah Isa, akan tetapi
Ada dua versi. Yang pertama, murid yang paling muda yang bernama Yarjis. Yang kedua, murid yang mengkhianat, yang menjual Nabiullah Isa kepada golongan Banu Israel dan raja yang menyembah bintang yang bernama Yudas Zakaria Buto. Itu ada dua versi. Dua versi cerita, dua perbedaan pendapat siapa sebenarnya yang dibunuh. Kan ternyata memang bukan Nabiullah Isa, dan membunuhnya itu secara tidak yakin. Karena kita di Al-Quran sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarullah. Wa makaru, dia membuat tipu daya golongan Banu Israel, akan tetapi wa makarullah, Allah Subhanahu wa taala membuat tipu daya lagi. Dalam artian bahasa sekarang, senjata makan tuan. Jadi dia sendiri yang tertipu oleh akal cerdiknya golongan Banu Israel, tertipu sendiri. Karena kenapa? Wallahu khairul makirin, karena Allah di situ yang punya skenario dari semua apa yang kejadian di alam ini, memang Allah yang punya. Jadi dia tertipu sendiri. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Akhirnya tertipu sendiri. Ternyata memang bukan Nabiullah Isa. Nabiullah Isa pada saat itu memang diangkat oleh Allah. Inni mutawaffik, sesungguhnya aku mengangkatmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa. Wa rafi'uka ilayya, aku angkat kamu, katanya Allah kepada Nabiullah Isa. Aku angkat kamu wahai Isa. Wa mutahhiruka, dan aku sucikan kamu, aku jaga kamu minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Dijaga Nabiullah Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan saya jadikan wahai Isa orang-orang yang mengikuti kamu di atas fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat di sini. Jadi Nabiullah Isa di sini bukan Nabiullah Isa, akan tetapi Nabiullah Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah. Bukan Nabiullah Isa yang dibunuh pada saat itu, akan tetapi muridnya. Ada yang mengatakan murid yang berkhianat yang bernama Yudas, ada yang mengatakan murid yang soleh yang berani berkorban yang bernama Yarjis pada saat itu. Itu dua versinya. Akan tetapi kita sebagai umat Islam mengingatkan, saya sendiri juga mengingatkan kepada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu setelah Nabiullah Isa diangkat oleh Allah, banyak ada 3 golongan yang meyakini bahwasanya golongan yang pertama, Nabiullah Isa ini dianggap Tuhan karena dia karena Nabiullah Isa ini tidak punya bapak, dianggap anak Tuhan. Itu golongan yang kedua. Golongan yang pertama, Nabiullah Isa dianggap Tuhan. Golongan yang kedua menganggap Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan. Dan golongan yang ketiga, Muslimun, ini menganggap Nabiullah Isa itu memang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ini golongan yang ketiga. Maka dari itu, kenapa kok sampai seperti itu? Al-hubbu yu'mi wa yuqsim. Karena memang kalau sudah cinta itu memang buta dan tuli. Sampai-sampai menganggap Nabiullah Isa sebagai Tuhan dan sebagai anak Tuhan, itu tidak boleh. Kalau kita sebagai umat Islam sudah dijelaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau di Islam ini memang tegas, qul huwallahu ahad, dia hanya Allah, satu itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak melahirkan juga. Itu salah, yang menganggap Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan itu salah. Makanya golongan muslimun ini yang benar, menganggap Nabiullah Isa sebagai seorang nabi itu benar. Karena kita wajar cinta kepada Nabiullah Isa, itu kita wajar. Cinta kepada para nabiullah itu kita wajar, tapi tidak boleh melebihi batas sampai menganggap Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan. Apalagi sampai menganggap Tuhan. Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga tidak ada anak Tuhan, itu tidak ada. Berarti sampean melecehkan Allah Subhanahu wa taala kalau menganggap Nabiullah Isa sebagai anak Tuhan. Yang benar adalah Nabiullah Isa adalah nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar.
Kita boleh mencintai Nabi, kita boleh mencintai Rasul, tapi tidak boleh kita ini melebihi sampai menganggap itu Tuhan dan anak Tuhan, itu tidak boleh. Na'udzubillah, semoga kita umat-umat Islam ini diberi kekuatan iman atas dasar Al-Quran, atas dasar hadis. Jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran, kitab kita harus berpedoman kepada hadis yang dibawakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas cerita tentang Nabiullah Isa. Ada 2 versi. Jadi kalian bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya kita kalau cinta kepada seseorang jangan sampai berlebihan. Kita boleh cinta kepada Rasul, boleh, tapi tidak boleh kita menganggap sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Semoga cerita kisah dari Nabiullah Isa di sini membawa manfaat pada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena hari ini masih dalam kondisi COVID-19, ada virus musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa berdoa, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang menonton video ini dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, diberi ketegaran oleh Allah, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya atas penyampaian dan kisah sekilas tentang cerita Nabiullah Isa, 2 versi cerita Nabiullah Isa alaihi salam, agar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua mengetahui tentang cerita versi Nabiullah Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat dan barokah, dan agar supaya saya semangat lagi membuat vlog dan video untuk selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. مشهد كلامك كلام مشهد شبت الدلال أصلت الدلال عفيني شبت الغرام